Saya akan coba berpikir, tapi topik yang tentang kualitas Buddha. Ya, ini tentang kualitas Buddha sendiri, yaitu yang Anuttaro Purisa Dhammasarati. Ya, Buddha punya kualitas Anuttaro Purisa Dhammasarati, yaitu penakluk yang tiada taranya bagi yang siap ditaklukkan. Ya, itu adalah kualitas Buddha. Jadi siapapun yang punya kesempatan, mau dibilang, untuk ditaklukkan, Buddha akan menaklukkannya. Ya, karena satu kemampuan Buddha adalah Buddha mampu melihat faktor-faktor mana dari orang tertentu itu yang uh, sudah mau siap matang atau belum matang. Ya, Buddha mengerti itu, kematangan dari indera-indera seseorang, mau dibilang. Ya, jadi dia siap tidak untuk ditaklukkan. Ya, dia siap atau tidak untuk ditaklukkan. Nah, makanya mau dibilang Buddha akan mengerti itu. Dan siapapun, tapi bagi mereka yang tidak siap ditaklukkan, artinya belum siap, Buddha juga tidak bisa atau menunggu waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat untuk mau dibilang waktu yang tepat atau matangnya kualitas-kualitas dia pada waktu tertentu. Ya, Buddha bisa menyelamatkan orang-orang yang memang makhluk-makhluk yang siap untuk diselamatkan. Ya, tapi Buddha tidak bisa menyelamatkan semua karena perbedaan dari kematangan itu. Makanya di sini eh, secara simpelnya, logika sederhananya, jika Anda mau ya diselamatkan oleh Dhamma, yang sekarang adalah Dhamma ini adalah representatif dari Buddha atau mewakili Buddha, karena Buddha mengatakan sekarang bagi yang melihat Dhamma ya maka akan melihat saya. Artinya di situ ya bagi yang mempraktekkan Dhamma dia akan melihat Buddha. Dhamma ini sebagai representatif Buddha. Dan istilahnya kalau Anda memang mau istilahnya menembus Dhamma, berarti Anda harus mempersiapkan diri untuk siap menerima Dhamma dan mengolah Dhamma sehingga Anda bisa ditaklukkan oleh Dhamma itu sendiri. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri agar siap menerima Dhamma, praktek Dhamma, dan menembus Dhamma. Ya, untuk bisa siap ditaklukkan, ya, berarti kita harus praktek Dhamma. Praktek hanya Dhamma, sehingga bisa mematangkan kebijaksanaan kita. Kalau tidak, ya, memang belum waktunya. Ya, jadi tidak akan bisa ditaklukkan. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, banyak faktor sehingga kita tidak bisa ditaklukkan, ya, atau memang belum waktunya untuk ditaklukkan oleh Dhamma itu sendiri. Banyak faktor di sana. Ya, eh, misalnya waktunya tidak tepat dari sisi waktu. Ya, seperti contoh kita lahir
tidak di zamannya Buddha, atau kita lahir ketika Buddha tidak ada. Dengan karena tidak ada Buddha, maka tidak ada Dhamma. Ya, saat itu waktu yang tidak tepat, ya kan? Ya, berikutnya kita lahir di tempat yang salah. Kita lahir di tempat yang salah, tidak di dekat-dekat dengan Buddha. Mau dibilang kita lahir di lingkungan yang punya pandangan salah. Bisa seperti itu. Itu tempat yang tidak tepat. Ya, dari waktu dan tepat. Lalu kita lahir di tempat yang salah bisa juga ketika kemunculan Buddha, kita terlahir di neraka, di tempat yang tidak sesuai. Terlahir sebagai peta. Itu juga tidak sesuai. Ya kan? Terlahir istilahnya menjadi kualitas makhluk rendah. Ya, menjadi dewa tapi ahetuka sugati. Ya, alam dewa tapi alam dewa tingkat rendah. Itu pun tempat yang tidak sesuai. Ya, bisa juga terlahir sebagai manusia tapi di pelosok, di daerah-daerah terpencil, atau terlahir sebagai manusia di suku terasing. Ya, itu tempat yang tidak sesuai. Lahir sejaman dengan Buddha, ada Dhamma, ya, dan tidak sesuai. Nah, itu juga menyebabkan kita tidak bisa ditaklukkan oleh Dhamma itu sendiri atau oleh Buddha sekalipun. Jadi banyak-banyak cara, atau bisa juga kita terlahir ya di itu tapi kualitasnya duhetuka. Bisa saja kualitas batinnya duhetuka. Sehingga tidak bisa akan mencapai jana, maga, atau pala. Karena itu akan menghambat. Sebenarnya bukan menghambat, ya tidak akan berhasil pencapaian itu. Ya, dan itu yang tidak siap ditaklukkan. Hmm. Atau juga ya sekali lagi kita praktek pandangan salah, bukan praktek dhamma. Ya, sehingga tidak bisa ketemu dhamma, sehingga bisa saja ya tidak matang paraminya atau kualitas-kualitas batinnya. Kira-kira seperti itu. Yaitu itu dari banyak kondisi akhirnya kita tidak bisa menyebabkan kita tidak siap ditaklukkan. Ya, banyak faktor di sana. Dan eh, ada lagi mungkin juga karena kesalahan besar, karena pernah melakukan kesalahan. Ya, karena pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya di sini adalah seperti Bante Dewadatta melakukan aku salah Garuka Kama, ya, sehingga dia tidak siap untuk ditaklukkan. Dia memecah belah sangga dan melukai kakinya Buddha, ya, sehingga tidak bisa ditaklukkan. Juga Raja Ajatasattu, dia membunuh ayahnya, ya, sehingga dia tidak bisa ditaklukkan walaupun sejaman dengan Buddha, walaupun Raja Ajatasattu support konsili pertama dari Sangga, tapi tidak bisa ditaklukkan, ya, karena melakukan kesalahan, sehingga apa namanya ada mental block di sana, tidak matang. Nah, ini yang bisa menyebabkan
tidak siap ditaklukkan. Yaitu salah satu ininya. Ada lagi adalah ketika aspirasi, aspirasi seseorang, ya, sehingga dia tidak bisa ditaklukkan. Artinya dia menutup karena aspirasi. Contoh yang paling sederhana, yang paling mudah di ini adalah betapa Sumeda, dia waktu di zaman itu, di masa itu, beliau sudah punya abinya, sudah punya kemampuan abinya, dia juga sudah, ya pasti ada jana-jana, ya powerful sekali. Kalaupun dia mau jadi arahat, saat itu dia tinggal, ya tinggal mendengarkan damanya dari Buddha Dipangkara, beliau akan tercerahkan. Artinya mau dibilang tinggal setetes lagi sudah penuh wadahnya. Ya, tapi karena beliau terkesan sama seorang Buddha Dipangkara sehingga mau seperti Buddha Dipangkara. Dan Buddha Dipangkara lanjutnya adalah meramal pasti, definite prophecy. Definite prophecy untuk apa namanya, meramal pasti bahwa dia akan menjadi seorang Buddha di masa yang akan datang. Dan semenjak itu, seberapa kuat dia melakukan kebajikan pun, dia harus memenuhi paraminya. Artinya, karena aspirasinya dia mengganti wadahnya, mau dibilang ya. Istilahnya, tadi yang wadahnya mungkin wadahnya ember, kalau mau dibilang, tinggal setetes penuh, tinggal ditetesin setetes lagi penuh, tapi dia langsung mengganti wadahnya jadi samudra karena aspirasinya. Yang tadinya tinggal setetes penuh, dia harus dia ganti dengan samudra, akhirnya dia harus memenuhi lagi paraminya sebesar samudra selama 4 Asangkhya Kappa 100.000 kapal. Merubah aspirasi sehingga dia harus ya berjuang lagi ya untuk memenuhi paraminya karena aspirasi sehingga jadi mental block ya, aspirasi dia jadi mental block dia untuk bisa tercerahkan. Walaupun dia bertemu dengan Buddha, ya dia tidak akan tercerahkan karena aspirasi masa lampaunya ya keblok gitu ya. Dia harus memenuhi paraminya. Ya, jadi ada mental block. Ya, mental block ini bisa macam-macam. Mental block bisa karena aspirasi atau mungkin juga karena menghina seorang arahat, menghina seorang Buddha, menghina Dhamma, menghina Sangga, itu juga bisa jadi mental block. Bukan cuma karena aspirasi, karena melakukan kesalahan, berbuat salah ya secara ininya, yang akhirnya menyebabkan seseorang tidak siap untuk ditaklukkan, tidak menjadi matang kebijaksanaannya, gitu. Atau ya itu dari sisi ininya ya, eh, dari kategori yang siap untuk ditaklukkan. Jadi nanti membahas yang tidak siap untuk ditaklukkan. Atau ada lagi belum waktunya matang, belum waktunya matang, belum waktunya matang di sini eh, bahwa ketika Buddha pertama kali tercerahkan, lalu Buddha berjalan dari
pohon bodi buat gaya berjalan menuju Taman Rusai Sipatana. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan petapa telanjang. Kalau nggak salah namanya Ajita. Ya. Dan di sana petapa ini bertanya, kagum dengan Buddha, kagum. Tapi dia setelah bertanya, dia nggak percaya jawaban Buddha, bahwa dia bertanya, siapa guru Anda sehingga Anda begitu apa namanya, penampilan Anda begitu agung. Beliau katakan, saya tidak ada guru, saya tercerahkan dengan usaha saya sendiri. Kata Pak Ajita ini, tidak mungkin seseorang bisa mencerahkan dirinya sendiri, gitu. Nah, sehingga dia lewat saja. Kalaupun dia apa namanya mengakui, akhirnya mau tahu, mau mencari tahu lagi, dia mungkin jadi murid pertamanya Buddha. Mungkin dia jadi seorang arahat pertama. Tapi belum waktunya, belum matang bahasanya kondisi batinnya, ya kualitas-kualitas batinnya, sehingga dia melewatkan kesempatan yang berharga itu. Tapi berikutnya menjelang masa tuanya, dia baru masuk sangga. Dia masuk sangga, akhirnya tercerahkan menjadi arahat. Ya, ini adalah pola dari apa namanya pembelajaran Dhamma yang harus Anda juga pahami ini. Jadi kalau ketika Anda berjuang, praktek Dhamma belum berhasil sekarang, jangan khawatir, jangan merasa kecil hati, masih banyak waktu. Mau dibilang seperti itu ya. Ya kalau sering juga kan peserta bertanya atau yogi, gimana ciri-cirinya seorang yang dua hetuka atau tihetuka, dua hetuka lah. Ciri-cirinya gimana, Bante tahu nggak? Ya kan? Ya Bante sih simpelnya jawab, kalau Anda latihan meditasi sampai mati nggak mencapai jana, itu baru dua hetuka. Simpelnya. Jadi Anda harus latihan meditasi sampai mati. Ya, baru tahu Anda dua hetuka atau tihetuka. Kalau enggak, masih ada waktu untuk bisa mencapai sesuatu. Betul enggak? Nah itu oh ya, banyak cerita kok. Di akhir-akhir hidupnya baru mereka mencapai tingkatan istilahnya keberhasilan dalam meditasinya. Ya, kalau baru setahun, 2 tahun, atau lainnya 20 tahun, masih ada kesempatan, mau dibilang. Pokoknya jangan lelah untuk mencoba, gitu kan. Jangan baru ikut sekali 10 hari nggak berhasil. Aduh, saya duit tuka kalinya. Gitu ya. Aduh, bagaimana parami saja nggak cukup ini. Ya, udah langsung lemes gitu. Udah disiapin jauh-jauh hari. Belum tembus-tembus juga paraminya belum cukup nih. Udah juga. Pokoknya sampai mati belum selesai. Baru. Nah, itu. Jadi ada pola itu. Jadi memang belum waktunya. Nah, ini cara-cara data-data yang di Dhamma, bagaimana seseorang tidak siap untuk ditakluk, dan masih banyak lagi. Ya, ya masih banyak lagi eh, apa namanya kondisi itu bagi mereka yang tidak siap ditaklukkan. Kita tidak tahu kondisi kita bagaimana. Ya, apakah misalnya karena aspirasi ataukah karena ya memang belum waktunya, atau memang mungkin ada kesalahan atau ada yang lain. Nah, tapi balik lagi, apapun lah kondisinya, apapun kondisinya, apapun ini ya, ya yang kita nggak tahu
yang kita nggak tahu kepastiannya, dan juga jangan mau cari tahu deh kalau menurut Bante, biar lebih aman supaya daya juang Anda terus ada untuk praktek dhamma gitu kan. Bergerak saja untuk jadi bijaksana ya. Terus saja praktek dhamma yang benar, yang sesuai, sehingga mau dikatakan Anda siap ditaklukkan oleh dhamma itu sendiri. Untuk bisa siap ditaklukkan oleh dhamma, Anda harus punya frekuensi yang sama dengan dhamma. Kalau frekuensi Anda nggak sama dengan dhamma, Anda akan sulit untuk ditaklukkan. Nggak matching. Apa ciri dhamma? Ciri dhamma adalah ciri dhamma adalah terkikis, apa namanya, mengurangi loba dosa moha. Itu ciri dhamma. Mengurangi loba dosa moha. Mengikis loba dosa moha. Apapun yang Anda lakukan, harus ke sana. Nah, itulah berarti Anda praktek dhamma yang benar. Kalau menambah loba dosa moha, itu adama. Apapun itu. Anda berbuat baik, tapi Anda tambah serakah, misalnya, keserakahan Anda makin tidak terkendali, Anda masalah dari mindset Anda. Anda menambah keinginan, yang sehingga keinginan itu menambah loba Anda. Jadi tanha Anda kuat, sehingga loba Anda bertambah. Ya kan? Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan dhamma itu sendiri. Praktek dhamma yang benar. Sehingga dengan praktek dhamma yang benar, kita menjadi bijaksana. Ya, frase berikutnya, dhamma hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Pacatang wedita bo winyuhi. Dhamma hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Nah, jadi kita diarahkan untuk menjadi bijaksana. Dengan begitu, kita akan bisa mengerti dhamma. Kita harus diarahkan untuk menjadi bijaksana sesuai dengan dhamma, sehingga kita siap untuk ditaklukkan oleh dhamma itu sendiri. Kalau tidak, akan sangat sulit. Ya, contohnya lagi, misalnya kita pegang pandangan salah. Berapa banyak guru-guru besar di zamannya Buddha, yang sejaman dengan Buddha, Sanjaya, Belaputa, Niganta, Nataputa, ya kan, petapa telanjang, petapa rambut yang kuncir konde, gitu kan, Sanjaya, terus yang lain-lain. Ada 6 guru besar saat itu di zamannya Buddha. Mereka tidak tercerahkan karena mereka menggenggam pandangan mereka sendiri. Ya, dan akhirnya mereka tidak bisa diselamatkan. Ya, banyak orang mungkin umat Buddha, KTP-nya Buddhis, tapi pandangannya lain. Bisa saja, ya kan? Mereka masih, istilahnya, mungkin setengah hati atau setengah-setengah, atau cincai-cincai saja gitu, ya kan? Tapi ininya Dhamma gitu, istilahnya umat Buddha. Nah, itu kan ada inkonsistensi mau dibilang. Hmm, Kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan begitu, ya artinya memang belum matang, belum siap untuk ditaklukkan karena tidak sefrekuensi dengan Dhamma. Nah, apa ah, kualitas-kualitas apa saja yang bisa menyebabkan kita jadi bijaksana sehingga bisa satu frekuensi dengan Dhamma? Nah, ada rangkumannya 37 Bodhipakkhya Dhamma.
37 faktor-faktor pencerahan. Itulah faktor-faktor yang mengarah pada pencerahan itu sendiri. Nah, Anda harus pelajari itu, bagaimana setiap perbuatan baik yang Anda lakukan bisa minimal memperkuat salah satu dari 37 faktor Bodhipakkhya Dhamma itu sendiri. Ya, salah satunya pancabala, ya, ya kan, sada, wirya, sati, samadhi, panya. Nah, ini semuanya harus bisa di-apply. Dan itu semuanya sebenarnya bagian dari cetasika. Yang cetasika yang ada di dalam kusala gitu kan. Makanya Buddha katakan banyak berbuat baik yang benar, supaya mengakumulasi cetasika-cetasika ini menjadi banyak dan akhirnya menjadi kuat. Itu sebenarnya intinya, ya, muatan-muatannya. Untuk menjadi bijaksana nggak mau dibilang nggak simsalabim, abrakadabrak jadi, tidak, perlu proses semuanya, ya, itu. Nah, jadi jelas sekali ini penjelasan Buddha kalau Anda bisa rangkum banyak data. Buddha adalah guru yang tiada banding yang bagi mereka yang siap ditaklukkan. Ya, jadi untuk ditaklukkan nama Buddha berarti kita harus mempersiapkan diri untuk ditaklukkan, bukan pasrah gitu. Oh iya, Buddha siap, saya nyerah sama Buddha gitu ya. Saya nyerah deh, biar saya diambil sama Buddha. Enggak gitu juga, ya. Siap ditaklukkan oleh Buddha. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri untuk kita pantas untuk ditaklukkan sama Buddha. Untuk kita istilahnya pantas ditaklukkan oleh Buddha dan uh, memang harus ditaklukkan oleh Buddha. Ya Buddha itu ya sekarang ya Dhamma itu sendiri. Kita yang harus mempersiapkan diri. Ya sekali lagi. Dan Dhamma hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Hanya orang-orang bijaksana yang bisa mengerti Dhamma. Berarti kan kita harus berusaha menjadi bijaksana yang sesuai dengan Dhamma. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengerti Dhamma. Sekali lagi. Hmm. Nah, ini tugas Anda semua. Kalau Anda memang serius idame punya nibbana sapacayo hotu. Ya. Kalau Anda memang benar-benar serius mau ke nibbana, mau dibilang gitu. Ya. Step-stepan ini bertahap, semuanya sejalan, semuanya apa namanya konsisten ke sana. Makanya itu yang sering Bante bilang, nothing is impossible, nggak ada yang nggak mungkin. Asal Anda terus lagi. Tinggal masalah cepat atau lambat, balik lagi itu hanya masalah waktu. Ya, ya. Dan lebih jauh lagi, seorang Sotapana memutuskan tiga. Sakaya Diti, Wicikica, Silabata Paramasa. Ya, tiga poin ini. Kekotoran batin. Silabata Paramasa. Ini artinya, secara ininya adalah, secara garis besarnya, cara umum itu. Silabata Paramasa adalah praktek ritual yang lain yang percaya dengan ritual ini menyebabkan seorang menjadi suci. Melakukan ritual tertentu membuat dia menjadi suci, menjadi bersih. Nah, ini akan bertentangan dengan Dhamma. Praktek di luar dhamma sesungguhnya yang bikin mereka akhirnya merasa bersih, mereka semuanya aman-aman saja. Saya terlindungi dengan praktek yang di luar dhamma gitu. Nah, ya kan? Semuanya baik-baik saja. Ya, seperti itu. Padahal untuk menjadi suci atau untuk istilahnya menjadi
ya pada mencapai tingkatan kesucian hanya praktek dhamma yang bisa membuat kita menjadi suci, ya kan? Hanya praktek sila samadhipanya membuat kita menjadi suci. Itu jelas sekali di sini. Dan apa namanya? Karena praktek dhamma kita banyak membuktikan sehingga sadar kita makin kuat. Sadar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, akhirnya seperti itu. Semua nyambung, ya, rangkaiannya. Sakaya Ditti, Wicikicca, dan Sila Bata Paramasa. Jadi memang hanya praktek dhamma yang bisa menghancurkan Sila Bata Paramasa. Bukan praktek yang lain. Ya, Anda selamat karena melakukan Anda ini, melakukan ini, misalnya ritual-ritual. Misalnya buang sial atau yang lain lah, mandi 7 kembang lah, mandi 7 sumur lah, misalnya gitu ya. Mandi berendam di laut lah atau bagaimana. Jadi semuanya bersih gitu, mau dibilang ya. Praktek-praktek seperti itu dan yang lain-lainnya. Ya, itu yang menghambat kematangan spiritual seseorang, kematangan dhamma, atau kualitas-kualitas baik yang diperoleh dari dhamma itu sendiri. Ya, itu ya makanya dhamma hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Jadi kita coba untuk mengolah batin kita atau mengolah kualitas baik kita untuk membuat kita menjadi bijaksana. Bisa kok. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Ada caranya kok. Ya, Buddha mengajarkan caranya itu. Buddha menjelaskan caranya itu. Buddha menunjukkan caranya itu juga. Ya kan? Bagaimana kita untuk menjadi bijaksana. Sehingga kita bisa menyelami Dhamma. Sehingga kita bisa menembus Dhamma. Menembus dengan diri kita sendiri. Ya kan? Buddha guru yang tiada taranya, yang istilahnya yang tiada bandingnya bagi yang siap ditaklukkan. Berarti kita yang harus mempersiapkan diri untuk ditaklukkan oleh Dhamma itu sendiri. Ya, bagaimana untuk siap ditaklukkan oleh Dhamma? Jadilah bijaksana. Bagaimana caranya bijaksana? Hanyalah praktek Dhamma. Itu cara kita jadi bijaksana sehingga kita bisa ditaklukkan. Oke, bisa dapat poinnya ya. Semoga Anda semua siap untuk ditaklukkan dengan menjadi bijaksana dan terus tekun praktek Dhamma. Ya, terus tekun praktek Dhamma, ya, sehingga Anda jadi bijaksana dan siap ditaklukkan oleh Dhamma itu sendiri. Ya, dengan praktek Dhamma sekali lagi Anda mengembarkan Buddha Sasana. Ya. Oke.